Dan hari ini kita akan bicara tentang musim kehidupan. Amin. Kita mengenal ada musim hujan, ada musim panas, ada musim apa lagi? Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, ya. Semua itu sudah ada polanya atau ada jangka waktu. Mungkin beberapa tahun belakangan ini cuaca-cuaca yang begitu ekstrim, tapi tetap kita bisa, mungkin musim hujannya agak panjang atau musim panasnya agak panjang, tapi minimal semua bisa tahu bahwa itu pasti terjadi dan ada polanya. Seperti misalnya kayak Bu Esther di luar negeri, maka sudah merencanakan untuk summer akan liburan, atau untuk musim dingin, baju-baju dingin sudah dipersiapkan. Apapun itu, intinya bahwa itu adalah musim yang bisa kita prediksi atau sudah terpola, ya. Nah, dalam pengkhotbah saya ingin kita lihat di pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa ayat 1 sampai ayat 14, tapi kita nggak akan baca semua. Dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langsung lanjut ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kemudian ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saya ingin kita lihat di ayat pertama tadi, tapi dalam translate bahasa Inggrisnya, karena ada satu kata yang menarik di situ. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ada kata purpose di situ. Ada kata tujuan di situ. Nah, artinya bahwa dalam setiap musim ada tujuan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Bahkan di dalam ayat 14 dijelaskan bahwa dengan kata-kata saya, itu suka-sukanya Tuhan. Tapi tujuannya supaya manusia takut akan Tuhan. Amin ya. Dan memang Allah telah menetapkannya untuk kita melewatinya atau melaluinya. Kita nggak bisa bilang, aku cuma mau musim panas, aku cuma mau musim dingin, atau aku mau yang ini, aku nggak mau yang itu. Tidak bisa. Kira-kira apa yang akan muncul? Kalau dalam pikiran saya, Allah saya adalah Allah yang sangat kreatif. Karena Dia memberikan begitu banyak kreativitasnya dengan ada berbagai musim, ya. Dan apa yang sedang ada di dalam hidup saudara dan saya saat ini? Musim apa yang sedang kita lewati? Mungkin untuk beberapa orang yang sedang mengalami musim yang kurang enak, maka mereka akan bilang, apanya yang kreatif? Tetapi seperti tadi saya katakan di dalam ayatnya yang ke-14, bahwa ada tujuan Tuhan di situ, supaya manusia takut akan Dia. Nah, kita ingat bahwa Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja. Ayat ini perlu untuk kita hafal, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita bisa mengucapkannya. Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan,
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ujungnya tuh selalu kalau dari Tuhan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Bapak Ibu, ketika ada musim kehidupan yang kita kurang suka, tadi di pengkhotbah katakan musim ada yang menangis, ada yang senang, ada yang sedang berduka, ya. Itu adalah musim-musim kehidupan. Ingat selalu bahwa ada tujuan Tuhan. Dan Roma 8 mengatakan ayat 28, untuk kebaikan kita. Kita lihat sebentar di dalam Yesaya 46 ayat 4, yang menjadi sebuah pegangan bahwa setiap musim yang kita lewati, ada Tuhan bersama kita. Amin. Sampai masa tua Tuhan. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini kabar baik bagi semua kita, bahwa kita memiliki yang namanya janji Tuhan. Kalau Tuhan selalu ada bersama kita. Wow, keren. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali 5b tidak akan membiarkan engkau. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setiap musim kehidupan ada Tuhan. Bahkan Yohanes 14 ayat 18, dia tidak pernah tuh. Dia adalah Bapa yang sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin bahwa semua kita yang hadir pagi ini, maupun nanti kalau kita menyaksikan kembali siaran ulangan, kita pasti orang-orang yang pernah mengalami musim-musim pahit, tidak bahagia, atau ada di sini yang selama hidupnya happy terus. Kalau happy-nya sukacita, puji Tuhan, ya. Walaupun banyak beban, tapi saya percaya bahwa satu identitas kita sebagai anak Allah adalah adanya masa-masa yang kurang mengenakan, karena di situ ada cara Tuhan untuk membuat kita mengenal Dia. Seperti Ayub, waktu mengalami begitu banyak kepahitan, justru dia bilang, akhirnya dia mengenal siapa Tuhan dia. Amin. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pasti kita pernah mengalami musim-musim yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, bukankah itu sebuah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Ada amin? Jadi kalau hari ini ada keadaan-keadaan yang sedang nggak enak banget, ingat bahwa waktu kemarin-kemarin dia pernah tolong saya. Maka saat ini dia juga pasti bisa tolong saya. Pernah nggak terpikir tiba-tiba ada COVID-19? Wow, sebuah musim tiba-tiba terjadi, musim COVID, ya Bapak Ibu. Pernah nggak terpikir menjadi pandemi, seluruh dunia menghadapinya? Saat itu, akhirnya semua orang dirumahkan. Bagi beberapa orang happy di rumah terus, tapi bagi beberapa orang rumah menjadi penjara bagi dia. Kalau Bapak Ibu, keadaan kemarin apa yang dirasa? Penjarakah atau bahagiakah? Semua orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi saya percaya kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu tidak terlepas dari yang namanya penyertaan Tuhan. Amin. Atau yang saat ini ada yang sakit, ada yang punya usaha yang gagal, bangkrut, hubungan yang tidak berjalan dengan baik, sudah planning menikah tidak jadi, atau bahkan sampai saat ini lagi berdoa supaya dapat jodoh, belum dapat, ya. Atau mungkin ada keluarga yang sudah pergi pada saat kita masih belum rela atau masih membutuhkannya, ya. Apapun itu, keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, atau malah sebaliknya, ada yang sedang dipromosi, ada yang sedang bahagia baru menikah, punya anak, dapat proyek, apapun itu.
yang bisa kita katakan sebagai musim kehidupan. Kita nggak bisa duga. Betul nggak? Kalau anak-anak kita atau kita dulu pernah sekolah, waktu guru bilang, besok ulangan matematika. Kita akan belajar matematika. Bayangkan, besoknya kita masuk, ibu guru bilang, hari ini ulangan IPA. Pasti semua protes. Ketua kelas akan disuruh, bagaimana sih? Kemarin ibu bilangnya matematika. Itu kalau di sekolah. Bayangkan di dalam realita kehidupan. Kita nggak pernah tahu, bangun pagi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada berita-berita yang tidak mengenakan. Ada musim yang tiba-tiba muncul, musim kehidupan yang mencekam. Mengingat kita tidak bisa menduga musim-musim kehidupan yang bisa terjadi. Maka kita perlu melakukan antisipasi. Saya bersyukur mujizat pagi ini menjadi sebuah wadah untuk kita memulai hari di mana kita nggak pernah tahu apa yang akan menimpa kita di sepanjang hari ini. Makanya yang pertama yang kita harus lakukan, jangan pernah menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita hanya bisa mikir, tapi yang menentukan itu Tuhan. Makanya sudah pasti kita perlu dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mazmur 62 ayat 1 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Amin Bapak Ibu. Bahkan di dalam 2 Tawari 16 ayat 9. Jadi kita berjalan dalam hidup ini dengan setiap musim kehidupan. Ingat, ada Tuhan yang melihat. Ada malaikat dan para saksi yang melihat. Bahkan ada iblis juga yang melihat. Mencari-cari celah untuk mematahkan atau meruntuhkan kita. Di dalam 2 Tawari 16 ayat 9 ternyata ada satu ayat yang menunjukkan bahwa mata Tuhan menjelajah untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, maka akan ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendekatkan diri, melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Berdoa, tadi saya bilang wadah ini, puji Tuhan, ya. Kita bisa dengar kebenaran firman, saling menguatkan sebagai sebuah bentuk komunitas anak-anak Tuhan. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Amin ya. Berdoa, tanda kita perlu Tuhan. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Ya. Orang yang merasa dia bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan kalau mau jujur, hari ini saya bisa ada di sini karena ada orang-orang yang berdoa buat saya. Ada orang-orang yang menunggu sehingga melihat adanya perubahan dalam kehidupan saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Makanya kita nih nggak bisa bangga dengan diri kita sendiri. Kita harus bersyukur karena tanpa kita sadari, kita juga adalah produk hasil doa-doa orang-orang yang memang punya hati untuk berdoa bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita perlu baca Alkitab. Berdoa itu lebih sering dibilang identiknya kan kita yang bicara dengan Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, seperti Tuhan yang lagi bicara dengan kita. Bahkan yang lebih keren lagi, kalau kita merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi merenungkan. Karena waktu merenungkan, Roh Kudus akan mulai bekerja. Ada hal-hal yang baru yang diinfuskan dalam cara berpikir kita. Yang membuat kita, wow, iya ya. Oh,
ternyata seperti itu ya. Oh, aku harus seperti ini. Nah, itu gunanya. Ada rema yang Tuhan sampaikan. Firman Tuhan yang menjadi rema, yang akan menjadi dasar dalam perjalanan hidup kita di sepanjang hidup ini. Kemudian bukan cuma sampai di situ, kita perlu memperkatakan firman. Karena ternyata dengan memperkatakan firman, seperti waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus selalu bilang, ada tertulis. Ternyata itu salah satu siasat untuk mengalahkan tipu muslihat si jahat. Untuk membangkitkan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita memproklamirkan firman Tuhan, maka ada dua sisi yang terjadi. Kita menyerang iblis dengan amunisi firman Tuhan. Tapi juga sekaligus membangun iman kita karena firman Tuhan yang keluar yang kita dengar. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya bisa melibatkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan? Berdoa, baca Alkitab, renungkan firman, dan perkatakan firman. Amin. Yang kedua yang kita bisa kerjakan, kita harus percaya kepada Tuhan. Bukti percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang saya mau bilang begini, percaya bukan sekedar percaya. Level percayanya harus selevel Abraham. Seperti yang ditulis di dalam Kejadian 15 ayat 6. Bahwa level tingkatan kepercayaan itu adalah iman. Jadi tidak hanya tentang percaya, tetapi percaya yang di dalamnya ada muatan iman. Kejadian 15 ayat 6. Maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena habis cerita Abram, bayangkan dia belum Abraham, dia sudah percaya, tapi level percayanya sampai dia meninggalkan semua keluarganya, tinggalkan Ur Kasdim, hanya ketika Tuhan bilang pergi. Jadi level percaya saudara dan saya harus ada iman di dalamnya. Siap untuk Tuhan bicara apa saja. Serahkan semua kekhawatiran, serahkan semua kehidupan kita. Tuhan yang pegang kendali. Amin. Ternyata saudara, kalau bicara soal percaya, setan juga 19, dia gemetar. Kita aja belum tentu gemetar. Itu yang sering terjadi saat ini. Makanya kita bisa ngomong nama Tuhan dengan sia-sia. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi kalau level kita cuma percaya, kita kalah sama setan. Yang membedakan setan punya versi kehendak atau firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat juga di dalam Mazmur 37 ayat 5. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita. Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena kita ini melihat sangat terbatas. Tuhan Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang ada di ujung jalan. Dia hindari kita supaya kita nggak ke jalan sana. Makanya dia berharap dan dia menunggu kita untuk biar dia yang memberikan keputusan untuk semua kehidupan kita. Amsal 16 ayat 20. Bagaimana kita perlu untuk mempercayai Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Lalu dikatakan apa? Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang kita harus lakukan adalah kita percaya dan serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu musim yang tiba-tiba akan datang.
dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita harus lakukan, mengucap syukur. Saudara tahu ketika kita mengucap syukur, itu adalah tanda bahwa kita setuju dengan Tuhan. Kita oke Tuhan, aku setuju dengan Engkau. Makanya kita bisa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau hari ini, saat ini, Bapak Ibu sedang ada dalam masa-masa yang sedih, masa yang susah, masa yang sedang tidak mengenakan, mengucap syukurlah. Karena ini musim yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Atau Bapak Ibu yang sedang happy, jangan keenakan, mengucap syukurlah dan tetap waspada. Karena musimmu bisa tiba-tiba juga berakhir. Tapi tetap kalau kita ada dalam kendali Tuhan, kita serahkan seluruh hidup dan percaya kita kepada Tuhan, maka rasanya Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Musim-musim kehidupan bisa berubah, ya, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan buat anak-anaknya tidak akan pernah berubah. Ingat, Pengkhotbah 3 ayat 14 tadi mengatakan, kenapa Tuhan mengizinkan semua itu harus kita lalui? Supaya kita takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, yang keempat yang kita perlu lakukan karena kita orang-orang yang tidak tahu akan bagaimana musim kehidupan datang. Kita perlu berbuah. Kenapa? Ingat, ada tujuan Tuhan dengan musim-musim kehidupan. Ingat, ada Allah yang kebaikan. Tetapi karena memang itu yang Tuhan mau dengan hidup saudara dan saya. Kita ingat cerita waktu Tuhan mengutuk pohon ara. Matius 21 ayat 19. Bisa tolong ditampilkan. Bagaimana Tuhan melihat pohon itu tidak berbuah. Dan Tuhan pun mengutuk. Artinya, kita nggak bisa bilang gini, gimana saya mau berbuah? Hidup saya susah. Kemarin Rema bacaan Alkitab tahunan kita. Jemaat di Makedonia. Mereka sedang berkekurangan, mereka sedang dalam tekanan. Tapi mereka tetap punya kasih. Memberi. Mereka tetap memberi dan memiliki kemurahan hati. Artinya kita nggak bisa kasih alasan. Aku lagi di musim kering nih. Aku lagi musim panas nih. Aku lagi menderita nih. Aku nggak bisa lakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. No. Karena Tuhan, lihat tadi tampilannya Matius 21 ayat 19. Ketika Tuhan datang, bahkan ada cerita Tuhan datang yang bukan musimnya. Tuhan tidak menemukan buah pun, Tuhan mengutuknya. Tuhan kasih waktu. Dekat jalan ia melihat pohon ara itu, apa yang dilihat? Lalu ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Semua musim kehidupan yang terjadi, harus ada buah yang dihasilkan. Harus ada sesuatu yang merupakan tujuan Tuhan. Jadi enggak asal. Kenapa? Menjadi lewat peristiwa kehidupan ketika kita tetap tekun, berdoa, waktu Tuhan tiba, jawaban doa terjawab, kesaksian pun terjadi. Jadi kita nggak lagi hidup tentang diri kita. Jadi ketika ada masalah yang dipikirkan gini, wow, ini proyek yang Tuhan izinkan, saya harus melewatinya, dan saya akan menjadi saksi untuk cerita bagaimana cara Tuhan menolong saya. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Lalu dibilang apa? Dan Tuhan pun bilang, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wow, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa berbuah?
Dengan singkat, mari kita lihat di dalam Mazmur 1. Mazmur 1 dikatakan, kita baca dari ayatnya cuma 6 di awal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kata kerja yang aktif. Tetapi yang kesukaannya adalah apa, saudara? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti, ia ini maksudnya saudara dan saya, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kira-kira kalau di tepi aliran air, subur atau enggak? Jawaban berikutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Wow, kita harus tertanam, kita harus tertanam, kita harus tertanam. Tadi Pak Luther sempat ngomong tentang tertanam dan akhirnya bisa berbuah. Kita harus berbuah, kita harus dekat aliran sungai. Siapakah aliran sungai itu? Yesus Kristus. Makanya yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ketika kita membuat itu, melakukan itu, mendekatkan kepada sumber air kehidupan itu, maka hasilnya kita akan berbuah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya jalani kehidupan ini dengan melihat bahwa semua yang sedang berlangsung ada tujuan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Pengkhotbah 3 ayat 1 meralat semua pemikiran dunia. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Saya punya cerita sebelum saya tutup. Cerita tentang ada seorang bapak yang dia ingin mengajarkan anak-anaknya tentang kehidupan ini lebih mendalam. Lalu dia mulai mengirim mereka, ada 4 anak, untuk cari namanya pohon pir. Semua tahu ya pohon pir ya. Tapi di tempat yang berbeda-beda untuk mereka buat observasi tentang pohon itu. Dan dia mengirimnya di musim yang berbeda. Putra pertama disuruh ke musim dingin. Putra kedua disuruh ke musim semi. Putra ketiga disuruh ke musim panas. Putra bungsu disuruh ke musim gugur. Setelah beberapa waktu, mereka pun kembali dan memberikan laporan kepada ayah mereka. Putra pertama, dia bilang gini, pohon itu jelek, batangnya bengkok, nggak menarik deh untuk dipandang. Putra kedua bilang, enggak, saya nggak setuju dengan abang. Justru saya lihat pohon itu, dia ditutupi tunas hijau sehingga begitu menggelitik untuk diamati lebih lanjut. Lalu putra yang ketiga tidak setuju, dia mengatakan pohon itu banyak dipenuhi bunga-bunga yang beraroma harum dan nampaknya sangat indah dan sangat anggun untuk dilihat, bukan sekedar menggelitik katanya. Nah, waktu putra yang terakhir datang, dia nggak setuju sama semua yang dikatakan oleh abang-abangnya. Dia bilang begini, pohon itu sangat lebat dan buahnya pun sangat banyak. Penuh kehidupan dan pemenuhan. Lalu bapaknya itu bilang buat mereka, kalian tidak ada yang salah. Tetapi yang ayah mau adalah jangan melihat dari satu musim kehidupan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada di musim tidak bahagia, saya percaya sekian puluh tahun usiamu pasti ada musim yang bahagia. Jangan menilai bapamu, jangan menilai Tuhanmu, jangan menilai hanya dengan musim yang saat ini ada. Karena bapamu, Bapa kita semua,
ada di setiap musim kehidupan kita. Dia Bapa yang menegur, menghajar, dia Bapa yang melukai dan memberikan obat, mengizinkan semua konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Tujuannya cuma satu, supaya kita layak berdampingan menjadi pengantennya, supaya kita menjadi serupa dengannya. Karena sebagai rupa manusia pun, dia mengalami penderitaan sebagai manusia. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa ngomong, iya, enak Tuhan, bicara aja. Saya yang susah. Dia akan bilangin, Yoma, saya juga manusia. Saya juga lapar. Saya juga haus. Saya juga sakit ketika dicubit. Tetapi kamu bisa lihat, saya bisa menang. Dan saya punya janji, kamu nggak pernah sendiri. Wow! Artinya semua musim yang sedang berlangsung dalam hidup saudara dan saya harus ada buah yang Tuhan temukan. Amin. Dan saya mau bilang, ini terakhir, saya tutup. Musim kehidupan ini sementara. Selama kita masih ada di muka bumi. Betul nggak? Tapi musim kehidupan ini akan menentukan hasil akhir di kekekalan. Dan salah satu yang akan dinilai Tuhan adalah buah yang harus dihasilkan. Karena itu, Bapak Ibu, kita harus ingat. Kemarin ada satu cerita temanku, dia cerita di pesawat suami istri duduk. Sepanjang perjalanan tidur. Begitu tiba, istrinya bilang, Pak, tolong tunggu ya, ini koper. Jagain, saya mau ke toilet di bandara. Dia balik dari toilet, suaminya sudah pergi. Tidak ada kata-kata perpisahan. Tidak ada sinyal-sinyal akan meninggal. Waktunya sudah selesai. Jangan repot nyalahin keadaan, nyalahin orang, apalagi nyalahin Tuhan. Kedewasaan itu bisa muncul karena kita dekat dengan Tuhan. Makanya bangun kehidupan kita. Tapi yang terpenting karena kita semua orang-orang yang tidak aman. Kita manusia yang bisa jatuh dalam dosa kapanpun. Maka kita harus selalu bertobat. Selalu menghasilkan buah pertobatan. Harus selalu ada roh bertobat di dalam kita. Selama masih ada kesempatan. Karena apa? Karena kita bisa kapan saja musim hidup itu berakhir buat kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita hasilkan saat ini? Kalau hari ini menjadi hari terakhir, apakah kita sudah bisa berdiri? Apakah sudah ada sesuatu yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan? Saya tadi malam kemarin saya ikut pastor conference, masih nanti sebentar juga berlanjut. Dan wow Bapak Ibu, kita kadang-kadang begitu sibuk dengan masalah-masalah kehidupan. Kita cuma mempertanyakan, Tuhan mana? Tolong aku, berapa lama lagi? Kita udah nggak mikir apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk orang-orang lain dengan hidup kita. Kita harus mulai berhenti berpikir. Bahkan saya berdoa, saya percaya kalau mau dilihat dari intensitas ibadah setiap waktu, khotbah yang luar biasa, ya, firman Tuhan yang dibagikan. Harusnya semua Bapak Ibu yang ada di sini sudah menjadi pengajar. Salah satu buktinya juga kita udah bawa jiwa-jiwa yang lain. Kita udah menginjil, itu juga untuk saya. Karena apa? Kemarin saya dapat diceritakan bahwa ada begitu banyak orang yang menemukan Tuhan bukan dari orang-orang Kristen. Justru mereka jadi banyak kecewa dan tawar hati. Tapi justru akhirnya Tuhan yang datang sendiri, menjamah. Jadi Bapak Ibu, mari pastikan setiap musim kehidupan kita menghasilkan buah. Dan pastikan setiap hari-hari hidup kita selalu mengakhirinya dengan sesuatu yang kita pastikan kita aman kalau Tuhan memanggil kita. Kemarin di tengah keriuhan ibadah orang yang begitu banyak, saya malah diam lalu saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau hadir di sini. Kira-kira aku nih di posisi apa ya?
Coba saudara Bapak Ibu pikirkan, kira-kira kalau Tuhan datang hari ini, Tuhan ada di depan kita, Tuhan akan lihat apa? Aduh, anakku ini, dia cuma tiap hari pusing. Aduh, musim panas, musim dingin, musim hujan, musim semi. Terus dia cuma ngedumel, dia cuma mikir di rumah. Tapi ada orang-orang yang dia sudah nggak mikir lagi. Dia sudah anggap, ya udah, emang kenapa kalau musim panas? Biasa aja kali. Musim panas pun aku bisa berbuah. Aduh, dingin. Aduh, aku kekeringan. Aduh, aku begini dan begitu. Emang kenapa? Kan aku juga bisa berbuah. Ada buah-buah juga yang tumbuh di musim dingin. Artinya, please stop pikir tentang diri sendiri. Mulai mikir, apa yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Dia tunggu buah-buah yang saudara dan saya hasilkan. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Wow, my Father is the best. Dia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menguatkan kita. Bahkan mungkin kita tanpa sadar, dia sering bilang, ayo, aku tahu kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu. Cuman kita aja yang terlalu banyak alasan. Sekarang lepaskan semua dan lihat kepada Tuhan. Karena dia ciptakan kita dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia mau melihat hasil buah dari setiap hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Kejadian, sampai perjanjian baru, kalau kita selidiki kata musim itu ada ditulis 79 kali. Itu berakhir dengan Yunus pasal 1 ayat yang ke-12, masih ditulis tentang kata musim. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian 8 ayat 22, firman Allah berkata bahwa selama bumi masih ada, takkan henti musim menabur, musim menuai. Dikatakan kemudian 4 musim yang dialami manusia, yaitu dingin, panas, kemarau, dan hujan. Dikatakan juga siang dan malam itu termasuk musim. Berarti kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan itu sedang menggambarkan kepada kita bahwa kita akan mengalami, kita ada dalam sebuah periodik musim yang berbeda. Ada orang yang lagi diberkati, tapi ada orang juga yang lagi diproses. Ada orang yang sedang mengalami buah, ada yang sedang mengalami belum masanya berbuah. Karena kita ada di musim yang berbeda saja. Jadi, tidak perlu Bapak Ibu menyalahin keadaan, apalagi menyalahin musim. Kita sedang berjalan. Untuk tujuannya adalah supaya saudara dan saya menikmati semua kepenuhan daripada Roh Kudus. Dan Alkitab berkata begini, bahwa salahnya orang Israel ketika mereka di padang gurun adalah mereka lihat padang gurun itu sebagai tempat di mana Tuhan itu sepertinya Tuhan menyiksa mereka. Padahal ternyata Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Tuhan melatih mereka di situ, supaya mereka tidak berkata, tanganku yang melakukannya. Supaya mereka tidak berkata, itu karena kemampuan kami, karena itu kami tiba di Kanaan. Tuhan itu hanya ingin melatih mereka dalam beberapa waktu, tapi karena mereka responsnya salah, sehingga 1 hari dihukum 1 tahun, dan 40 hari menjadi 40 tahun. Hari ini ketika kita salah meresponi musim yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu bisa jadi sesuatu yang akan mengakibatkan sebuah penghukuman atau berkat yang Tuhan turunkan bagi kita. Jadi mari lihat kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan kita dengan Tuhan. Jangan lihat masalah saudara itu sebagai sesuatu yang sepertinya Tuhan menghukum saya, tidak. Alkitab berkata begini, bahwa kalau diizinkan problem masalah datang dalam kehidupan kita, itu adalah masa persiapan. Persiapan saudara dan saya akan membuat seberapa kita mampu untuk menanggulanginya. Ada banyak orang yang berdoa minta hal besar, tapi hatinya nggak siap. Ada banyak orang yang ingin promosi yang tinggi, tapi hidupnya nggak siap.
Ada banyak orang yang ingin dipakai oleh Tuhan, tapi dia tidak mau bayar harganya. Sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan besar. Amin. Kalau Bapak Ibu ingin melihat buah-buah yang berbuah lebat, jangan tanam cuma jagung. Kalau Bapak Ibu ingin melihat perkara-perkara besar berbuah setiap musim, jangan Bapak Ibu tanam satu tumbuhan yang hanya menghasilkan dalam satu kali. Tapi tanamlah tumbuhan di tepi aliran sungai yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya doa supaya Bapak Ibu, Saudara, dan saya melihat perjalanan kita ini. Alkitab berkata kata musim itu 79 kali. Ya, 79 kali ditulis dalam Alkitab. Berarti kalau lebih dari 3 kali, berarti Tuhan sangat serius untuk Bapak Ibu dan saya melihat kehidupan ini. Musim menabur, musim menuai, musim dingin, musim panas, kemarau, dan hujan. Untuk kita bisa menyesuaikan diri. Kalau musim malam, jangan pakai untuk Bapak Ibu kerja. Tuhan ciptakan malam untuk tidur. Jangan juga pakai untuk Bapak Ibu mikir hal yang tidak penting. Kalau musim untuk menabur, menaburlah. Kalau musim untuk menuai, itu waktunya untuk Bapak Ibu menuai. Amin. Kalau musim dingin, Bapak Ibu harus pakai baju yang lebih tebal. Bapak Ibu harus mempersiapkan diri dengan sungguh supaya kita tidak menyalahkan keadaan atau musim yang sedang kita jalani. Tapi dalam setiap musim itu belajar untuk kita sepakat ucap syukur kepada Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah sebuah periodik yang akan menjadikan kita Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan kalau ada pengumuman dari host, silakan. Ada pengumuman dari host.